Tunggu, pasti mau lagi cerita tentang pernikahan tak toh? Wajar toh, kita bahas setiap hari, kan mau juga menikah. Dede, masih lama. Tunggu, haus kak. Sekarang toh, masih masa pandemi. Kita belum bisa undang banyak orang. Nanti tidak ada yang datang. Ih, kenapa kak itu yang kita pikir? Mending toh sekarang kita halal dulu. Nggak usah undang banyak orang, yang sederhana saja. Kita nikah di KUA saja. Serius Ki? 2 rius. 3 rius? Dede, mending toh sekarang kita cari nih tata caranya. Mana tadi laptopku? Hai pasangan, kalian pasti lagi sedih banget bukan? Dengan keadaan yang lagi sangat sulit-sulitnya seperti saat ini. Pernikahan yang mungkin kalian udah rencanain jauh-jauh hari malah jadi buyar dan perlu ditunda untuk sementara waktu. Gak ada undangan, gak ada kemeriahan, dan gak ada foto bareng teman dan sahabat. Sedih intinya. Tapi masih ada harapan kok. Kalian bisa nikah di KUA saja. Walaupun gak ada gemerlap dan tidak riuh, tapi yang paling penting kalian halal dulu kan? Sepakat. Ini adalah Pak Juna. Beliau adalah pejabat di KUA Pakajati. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Bapak menjabat di sini, Pak? Kalau saya menjabat sebagai kepala KUA di Kecamatan Pangkajene ini sudah kurang lebih 2 tahun. Sebagai pejabat KUA yang sudah menjabat sebelum COVID-19 melanda, beliau telah merasakan bagaimana perbedaan pernikahan yang ada sebelum dan sesudah COVID-19. Jadi Pak, selama kurang lebih 2 tahun ini ya Pak, menurut yang Bapak lihat, apakah ada perbedaan pelaksanaan pernikahan sebelum pandemi dan selama masa pandemi seperti sekarang Pak? Yang pertama dari sisi jumlah peristiwa nikah itu sangat menurun. Kemudian dari sisi pelaksanaan pernikahan juga sangat beda sekali. Kenapa? Karena kalau sebelum terjadinya masa pandemi COVID itu pernikahan bisa di rumah, bebas melaksanakan pernikahan di rumah, dan bisa juga dengan pesta, bisa dengan keramaian-keramaian, dan itu bisa dihadiri oleh orang banyak. Ketika terjadi masa pandemi COVID ini, maka semua itu dihilangkan. Di masa sekarang, banyak yang nikah main asal-asalan saja. Meskipun katanya udah minta izin di pemerintah, tapi bisa jadi acara yang direncanain gak sesuai rencana dan gak matuhin protokol kesehatan. Dan itu salah. Bagi orang-orang atau pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan di KUA, apakah ada syarat-syarat yang wajib mereka patuhi dalam melaksanakan pernikahan di sini, Pak? Ya jelas ada. Jadi persyaratannya itu dari segi proses administrasi tetap sama ketika melangsungkan perkawinan di luar KUA. Kemudian dari segi yang hadir harus dibatasi, paling banyak maksimal sekali yang hadir 10 orang dengan pengantinnya, calon pengantinnya, sudah termasuk saksi 2 orang, kemudian wali, itu sudah 10 orang semuanya. Kemudian harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam hal ini pengantin dan yang menikahkan harus pakai masker. Kemudian termasuk yang hadir di dalamnya itu ya harus juga pakai masker. Kemudian Pak, jika dilihat dari segala bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang ekonomi, semuanya itu telah melaksanakan sistem daring atau sistem online. Nah, bagaimana dengan di KUA sendiri Pak? Apakah sudah diterapkan sistem online ini Pak? Jadi masalah pendaftaran tetap bisa secara online. Dan memang itu yang dianjurkan ketika masa pandemi COVID itu adalah pendaftaran secara online. Akan tetapi ketika ingin melangsungkan perkawinannya itu tetap membawa berkasnya itu secara manual. Jadi Pak, setelah pendaftaran online Pak, apakah ada tahap-tahap lagi yang harus dilakukan bagi calon pasangan yang akan menikah di KUA Pak? Tinggal menunggu masa pernikahannya, perkawinannya akan langsungkan ijab kabul. Hanya seperti itu Pak? Iya. Singkat sekali ya Pak? Singkat. Nah, kemudian yang ingin diketahui oleh para calon yang akan menikah di KUA Pak,
biaya pendaftaran pernikahannya, Pak. Jadi perlu dulu diluruskan bahwa itu bukan biaya nikah, Iya. tapi itu adalah biaya pencatatan nikah, biaya pengawasan nikah. Itu sesuai dengan peraturan PP nomor 48 tahun 2014 itu bahwa biaya pencatatan nikah itu Rp600.000 yang disetor langsung ke BRI atau bank yang ditunjuk oleh negara. Daftarnya mudah dan gak perlu kemana-mana. Cukup akses halaman www.simka.kemenak.go.id. Isi data diri kamu dan calon istri. Lalu, voila, selesai. Kamu tinggal berangkat ke KUA. Jadi bisa dibilang bahwa semakin kesini sistem online akan lebih mempermudah para pasangan untuk menikah di masa pandemi seperti ini ya Pak. Iya, insya Allah. Kita hanya perlu menyusahakan diri untuk membantu pemerintah dalam menangani wabah ini dan mengembalikan suasana seperti sedia kala. Paham kan? Iya. Serius? Iya. Beneran? Why? Kalau gitu, tunggu apa lagi? Yuk.